Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel RNU. Di video kali ini karena udah lama nggak konten ya, terus juga karena ada kesibukan, karena saya juga kerja, istri juga kerja. Video kali ini saya bukan nge-review barang atau saya unboxing barang seperti biasanya, tapi di video kali ini saya mau ajak teman-teman di tanggal 28 Mei tahun 2025 tentang keadaan Pantura, terus tentang keadaan jalanan. Saya tujuan akhirnya itu ada di Malang, kota Malang. Terus emang pengen ke tempat wisata itu ke Bromo, tapi kita ke Bromonya itu tidak pakai Pimen atau pakai motor saya karena takut beresiko, kata istri takut beresiko hal yang enggak mana ngeliat di banyak media sosial. Jadi kita pakai open trip di Bromo, pakai jeep. Mungkin kita dari sini kita pertama rutenya itu dari Bekasi kita sampai Semarang kita ngeres, terus dari Semarang kita lanjutin jalan lagi itu ke Malang. Dari Malang kota kita ikut open trip ke Bromo, arah baliknya, arah pulangnya kita bakal ngeres lagi atau nginep lagi di Jogja. Mungkin teman-teman yang sudah subscribe channel saya terima kasih. Untuk yang unsubscribe mohon maaf sebelumnya karena saya bukan youtuber yang aktif atau youtuber yang setiap minggu atau per bulannya saya upload. Emang tujuan saya itu bikin YouTube itu untuk kenang-kenangan di hari tua atau saya nanti ketika punya anak, saya untuk bercerita dan ada bukti videonya saya udah kesana kesini dengan mamanya atau dengan istri saya. Oh ya teman-teman, disclaimer dulu. Jadi saya dalam perjalanan saya tidak menggunakan GoPro atau tidak menggunakan action cam. Jadi saya menggunakan dashcam yang ada di motor aja. Mungkin nanti saya menggunakan suara dengan suara backsoundnya di rumah. Mungkin saya buat videonya di rumah dengan suaranya. Mungkin gambarnya di jalan. Karena action cam saya punya Bipro Alpha 5 rusak. Terus punya Xiaomi Cam juga yang biasa saya gunakan itu juga rusak dua-duanya. Ya mungkin nanti kalau ada rezeki saya juga bakal bisa beli lagi biar bisa nge-shoot lagi di jalan. Mungkin dengan ngebantunya ada dashcam atau ada kamera yang ada di Pimen atau di motor saya bisa ngebantu tentang perjalanan saya nanti ini. Mungkin dalam perjalanan saya bisa memakan waktu 7 atau 8 hari dalam perjalanan dari Semarang ke Malang atau ke Jogjanya. Mungkin teman-teman penasaran atau gimana, ikutin aja rute saya perjalanannya. Oh ya, untuk tanggal 28 Mei selama saya perjalanan dari Bekasi ke Subang, di dekat pintu masuk pintu selamat datang Kabupaten Subang itu jalur panturanya masih banyak yang pada berlubang teman-teman. Tadi juga ada yang kontraflow dari arah Indramayu ke arah Bekasi, itu banyak yang kontraflow, padahal yang di sebelah kanan itu juga udah penuh. Terus juga ada perbaikan jalan juga, lubangnya parah banget. Makanya teman-teman kalau misalkan ada yang touring atau jalan di dekat-dekat bulan Juni 2025 ini, hati-hati aja di jalan. Terus juga cukup istirahat, keep safety readingnya. Itu aja sih teman-teman. Ini saya ada di rest area daerah Subang. Kita makan ini dulu teman-teman, kita ngopi-ngopi dulu habis makan nasi goreng terus juga sama istri. Nah, ini Pimen. Kita udah sampai di mana? Di masjid di daerah Pekalongan. Masjid ini masjidnya indah. Kita sholat asar dulu, tadi juga sholat zuhur, kita nggak sempet ngevlog juga. Kita istirahat dulu sebentar, nanti ya jalan lagi lah dikit lagi, 2 jam lah, 2 jam setengah sih mau nyampe kota
wisata Semarang. Kita ngeres dulu, nginep dulu di situ. Mungkin kalau kita nggak capek ya bisa nyari makan lah di daerah alun-alun Semarang atau dekat hotel yang kita rest. Ikutin terus ya. Udah capek. Selamat pagi teman-teman. Sekarang kita ada di Semarang. Di Semarang di hotel apa namanya, Dek? Kimura Homestay. Dengan harga kemarin dapat sekitar 100 ribuan. Kira-kira seperti ini. Sebentar. Di sini ada lemari yang terbuka. Dapat tanduk 2. Ini minum bos sendiri. Ada TV-nya. Ada tempat sampah, ada mejanya. Sebenarnya dapat minum 2 tapi udah diminum. Ini dapat AC, tempat meja gitu. Ini kamar mandinya. Ini kamarnya. Terus di sini remote TV-nya, remote AC, saklar, dan ini ada dapat kartu akses. Di sini ada meja, dan sayangnya teman-teman di sini cuma dapat colokannya 1 di atas ini. Ini ada lampu tidur. Untuk harga 100 ribuan juga lumayan. Terus dia kamar mandinya itu langsung sebelahan sama kamar mandi. Kasurnya. Nah, begini. Teman-teman, kita ke depan. Ini bagian depannya. Kita siap-siap mau pergi sekarang. Pukul jam 6. Nomor kita di 105. Resepsionisnya di sini. Ini untuk kalian untuk pada ngerokok, ruang rokok. Dan ini depan homestay-nya. Ini depan homestay. Pas banget. Ini tempatnya di pinggir jalan. Enak ya pagi-pagi di kota orang. Kimura Homestay. Dan itu Pimen. Kita mau lanjut jalan lagi ke daerah Malang. Nanti mungkin kita shoot di motor aja. Nah, ini teman-teman dalam perjalanan dari Semarang ke Kota Malang. Sungguh indah ya pemandangannya. Kanan kiri itu ada sawah, pegunungan, cuacanya terang, terus juga sejuk udaranya. Kayak kalau kita tinggal di kota itu masuk ke dalam pedesaan ini tuh syadu buat kalau ibarat katanya mah. Healing, kita tenang pikiran, mumet dengan di dalam perkotaan yang penuh dengan kemacetan, sibuk dengan kerja. Tapi karena kita juga dua-duanya kerja, ya alhamdulillahnya saya diberikan rezeki, terus diberikan umur, terus diberikan kesehatan. Semoga teman-teman diberikan juga hal itu semua, bisa merasakan, juga bisa jalan-jalan dengan keluarga, terus dengan anak dan maupun istri. Oh ya teman-teman, just info aja, saya udah booking di hotel di Semarang maupun di Semarang, Malang, Jogja, serta Cirebon. Saya menggunakan aplikasi Agoda dan itu juga mendapatkan diskon. Ya walaupun hotelnya bintang 2, tapi keamanannya juga terjaga. Di situ ada security 24 jam menjaga motor dan parkirannya juga. Terus juga nyaman juga, terus juga dingin AC-nya. Ya terima kasih untuk hotel yang di Semarang.
membolehkan kami untuk stay di sana. Oh ya teman-teman, dan ini sudah mau memasuki daerah Kota Batu. Itu kalau yang kanan, kalau belok ke kanan itu jalur gedenya, dan ini jalur alternatifnya. Teman-teman di sini harus hati-hati dalam jalanannya, soalnya turunannya itu kalau orang asli Semarang yang menonton video ini lumayan terjal, lumayan tajam. Terus juga di pertengahan turunannya itu kayak jalanannya bukan kayaknya sih, jalanannya rusak. Terus teman-teman juga motornya harus fit dalam pengeremannya. Terus hati-hati juga, karena juga ini saya motornya Matic atau PCX, jadinya tuh pengeremannya harus benar-benar ngigit. Dan jangan lupa kalau misalkan teman-teman touring berjalan jauh, jangan servis mesinnya atau ganti olinya aja, tapi cek pengeremannya juga, servis pengeremannya, lihat kampas gandanya teman-teman juga. Hati-hati juga. Terus dalam turunannya jaga jarak di kendaraan depan kalian. Kalau misalkan kalian capek, jangan lupa istirahat, dan jangan sampai lost rem atau ngeblong. Kalau misalkan udah cukup panas atau kalian perjalanannya udah terlalu lama, kalian istirahat aja dulu, jangan main langsung siram aja di disk kalian. Lebih aman kalian minggir dulu, istirahat, dan jangan lupa sebat. Oh ini teman-teman, ini udah memasuki Kota Batunya. Itu cukup rame. Kalau ibarat katanya mah ya, kalau di Jakarta itu puncak atau tempat jalan-jalannya, tempat rekreasinya ada di Puncak Bogor. Tapi kalau di Kota Malang itu, di Jawa Timur, di Malang itu ada di Batu. Sedangkan yang saya pernah touring itu kalau di Semarang, puncaknya itu adanya di Bandungan. Di sini bukan cukup sih, lumayan ramai. Terus juga kalian hati-hati, jangan ngebut sono sini, takutnya ada kendaraan atau warga setempat yang keluar dari gang, terus tahu ada yang belok. Jangan ngebut, tetap mematuhi lalu lintas. Ya kalian nikmati aja. Sini banyak jajanan. Tiket box. Ibu, untuk berdua orang. Mau dapat ini ya? Ya. Oke, makasih Bu. Ya. Ternyata dapat apa sih? Postcard.
Ini kita mau kemana? Oke, turis. Ada tempat ngopi di dalamnya. Dia mau di sini dulu deh. Ada tukang bakso. Isi Pak. Namanya Kampung Heritage. Kantin Aisyah. Itu apa? Bahonggo. Oh, makam. Makasih. Ada warung. Ada tempat ngopi juga. Ini sih Bapak. Kayaknya di rumah warga ini kayak apa sih? Kayak jadi tempat wisatawan gitu dah. Dalam warga lokal. Sini banyak juga orang-orang dari luar kota Malang yang sekedar hanya foto atau tumpang ngopi. Kita belok kanan, ada pertigaan. Kita belok kanan. Ada tempat spot foto juga. Kampungnya Kerawat. Kita foto-foto dulu di atas. Ini deres. Tadi agak deres dulu teman-teman. Ternyata view-nya kalau dari belakang ini teman-teman, dari pintu arah masuk tadi dari sebelah sana, jalan ke sini, kita mau keluar langsung sebelah sana. Di sini juga di pinggiran sungainya, sungai apa kali nyebutnya ya, makanya banyak tempat jajanan dah. Sini ada tempat ngopi.
Itu di atas tempat ngopi. Ada spot foto. Ini ada tempat ngopi. Apa sih Vibesnya kayak Vibes zaman dulu. Ini biar seneng. Kayak keluar. Maksudnya ada toilet paling ujung kampungnya. Toko kue, enggak. Ini kayak toko kue. Ini pintu masuk lagi yang kayak tadi. Di sini ada spot lagi. Ini ada apa di sini? Oh, foto. Ada I love you tulisannya. Mau balik ke jalan depan lagi. Ini pintu keluar atau pintu masuk di lewat pintu yang lain. Kita lagi di mana, Dek? Lagi di Kawisari Coffee. Kawasari Coffee. Kawisari. Kawisari. Kopi by Kawisari dari 1870. Tempatnya gimana? Ya, terima kasih. Tempatnya bagus, kelihatan jadul, tapi estetik. Bagus kalau buat yang suka foto-foto sih bagus ya. Ini kalau disebut ini Malioboro-nya Kota Malang. Di sini banyak jajanan, terus banyak kafe.
Ramai banget teman-teman. Kita menuju hotel habis dari Kopi Kawah, ingatnya Kawasaki malah. Kawah apa gitu lupa. Ini banyak. Sini kebanyakan sih makanan di daerah sini tuh kebanyakan mie atau noodle. Terus macam kayak kopi-kopi, banyak yang buat tempat nongkrong. Kalau pagi di sini, tadi pagi kita lihat itu banyak yang pada lari. Lari pagi. Ayo. Kesannya kayak estetik jadi inget kayak zaman dulu lah. Ada Tomorrow. Ini kedai Namsun. Nah, ini Kampung Heritage Kajutangan yang tadi kita masuk sore-sorenya. Kalau teman-teman mau lihat lebih inian, kalau misalkan bete bisa di skip. Kalau videonya durasinya agak lama. Ini seberang sana juga banyak sih. Ada bunga. Terus ada bikin gantungan nama. Ada Ceris. Bima Bakri. Sana juga ada bakmi Jogja. Itu ada tempat juga jajanan. Biasanya di sini kalau makin malam tuh sekitar habis Isya lumayan agak rame. Ini hari kedua saya ada di Kota Malang. Jalan aja ya. Al Malik Coffee and Kuliner. Sini ada Kedai Kongsan. Ya, versi Thailand kali ya. Banyakan tempat nongkrongnya sih di sini. Sini ada Family Mart. Ini parkir motornya banyak. Ini ada ATM BCA. Ini kita menuju pulang dulu ke Hotel Ricci. Sini ada parkiran lagi. Biasanya di atas itu banyak yang di jembatan, banyak banget yang foto-foto. Ini ada Grey Telkomsel, jajanan.
Di seberang sana ada gereja, seberang jalan. Ini ada tempat nongkrong. Kalau malam di sini juga rame. Nongkrong anak muda. Biasalah wanita banyak tingkah. Sini ada tempat kue, tapi kuenya kayak roti. Nah, di seberangnya itu ada toko baju, macam kayak Ramayana, ada KFC, ada McDonald. Nah, ini teman-teman nih. Toko apa sih? Toko es krim. Main Poles ya. Bisa bahasa Inggris juga kagak gitu. Nah, di sebelahnya ada Gramedia. Lanjut lagi teman-teman, tadi disuruh motor dulu bentar. Mau nyari buku-buku, ini langsung ada. Nah, ini ada mie daging sapi di sebelah hotel yang kita inap. Ricci. Nah, ini hotel kita. Hotel kita itu posisinya langsung di dekat alun-alun. Di sana alun-alun Malang. Tapi yang ramenya itu yang tadi yang kita lewatin, yang sebelah sana. Di sana biasanya sih kemarin kita lihat kayak taman rekreasi anak-anak atau main-main. Ini hotel kita. Nah, ini dia teman-teman, kita sudah di lautan Pasir Bromo. Kita menggunakan open trip, yaitu di Halo Bromo IG-nya ini. Terus juga kita di hotel, kita dijemput dengan menggunakan mobil biasa, bukan mobil jeep. Itu jam 12 malam teman-teman. Jam 12 malam kita dijemput dari hotel sampai atasnya atau base campnya di Halo Bromo itu sekitar sejam atau sejam setengah. Soalnya saya tidur dalam mobil teman-teman. Terus kita lanjut jalan lagi sekitar jam 3 atau setengah 3 gitu. Kita menggunakan jeep sampai ke atas untuk mengejar sunrise. Ini teman-teman, saya ngebooking dengan open trip ini dengan harga Rp100.000. Itu diminta per orang 275, sama dengan dokumentasi atau foto-foto. Satu orang 275, karena saya berdua dengan istri jadi 550. Untuk pelunasannya ketika kalian sudah booking dengan harga 100.000, pelunasannya itu bisa langsung nanti ketika kalian dibawa ke base camp. Dan di base campnya itu juga teman-teman tersedia kupluk, jaket yang bisa kalian sewakan. Jadi kalian nggak usah khawatir tidak membawa jaket tebal atau tidak membawa kupluk karena kedinginan di Bromonya. Di sana juga menyediakan untuk menyewakan jaket teman-teman. Jadi kalian cukup bawa uang cash aja, bawa uang cash ya, jangan bawa uang yang ini, soalnya kalau kalian jajan di sana kebanyakan pada bayar dengan cash teman-teman. Itu aja. Dan ini hasil fotonya dari mereka ya.
Selamat pagi teman-teman. Sekarang tanggal 1 Juni. Kita ada di Ricci Hotel di Malang. Kita mau jalan lanjut lagi ke daerah Jogja untuk review ininya, hotelnya seperti ini. Jadinya di sini ada meja, ada bangku. Di bawahnya ada colokan. Di sini juga ada colokan. Kasurnya mesen yang 2 bed karena berdua sama istri. Di sini dapat botol minum 2, 1 gelas. Tadi ada dapat kopinya 2 Nescafe, terus 2-nya teh, 2-nya juga gula saset. Terus dapat air panas, ada TV juga. AC-nya di atas. Terus ada gantungan baju, dapat hanger 3 sama handuk 2. Dapat sedala 2, nih tempat buat naruh helm. Di sana ada meja kecil, ada colokannya juga. Ada wastafel, ada kacanya. Nah, di sini ada lagi jendela buat lihat ke depan. Nah, ini kamar mandinya. WC-nya WC duduk, ada water heater, tempat sabunnya, tempat gantungan. Nah, di sini kacanya kecil. Kita mendapatkan harga sekitar 200 ribuan. Pintunya tuh juga geser. Kita lanjut jalan dulu. Nanti kita shoot di perjalanan beberapa bagian aja. Mungkin nanti pas di Jogja baru saya kabarin lagi. Dan ini kita meninggalkan kota Malang sekitar pukul jam 8-an. Di sini teman-teman hati-hati ya, karena ada di warga sekitar di kota Malang ada yang lari pagi, karena pas lagi kita arah pulang ke Jogjanya itu ketika masih hari libur atau libur kerja. Oh ya teman-teman, kita menuju kota Jogja. Kita booking hotel yaitu di Raras Residen. Itu sekitar harga hampir 300 ribuan. Saya nginep di sana itu 2 malam 1 hari. Di sana mohon maaf dulu ya teman-teman, soalnya saya nggak sempat memvideokan atau mereview dalam kamarnya karena saya juga mengejar waktu. Untuk rutenya sih pas lagi saya di Jogja, paginya itu saya nyari sarapan, terus lanjut lagi langsung nyari oleh-oleh untuk keluarga yang ada di Bekasi. Masuk di perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebelum masuk, nama hutannya saya lupa juga. Di sini ada pemeriksaan polisi, yaitu pemeriksaan barang-barang kalian dan surat-surat kalian. Dan kalian jangan lupa untuk surat-surat kendaraan kalian untuk dibawa, dan jangan lupa sampai kalian membawa barang-barang yang haram ya teman-teman. Nah, di video ini teman-teman, saya mau ngajak teman-teman ke pantai Ngerenehan. Itu pantainya kayak model letter U, kanan kirinya diapit oleh tebing atau bukit. Jalan menuju ke sananya pun nggak bikin ngantuk teman-teman. Naik turun gunung, ngeliuk-ngeliuk, jalannya bisa buat cornering, tapi tetap hati-hati untuk berkendara ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sana saya mau ngajak teman-teman kalian dan spill harganya untuk makan seafood, dan itu masih fresh teman-teman, langsung dari nelayannya juga, dari lobsternya, udangnya, dan kepitingnya. Nanti teman-teman lihat aja di video belakangnya untuk saya spill harganya. Oh ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman menggunakan Google Map dari kota Jogja untuk ke pantai Ngerenehan dan misalkan di sana nggak ada sinyal,
kalau kalian sudah memasuki wilayahnya itu teman-teman nggak usah bingung atau nggak usah panik kalau teman-teman nyasar. Di sana juga ada pelangnya kok teman-teman untuk belok kanan atau kirinya pas kalian mau ke pantai ya teman-teman. Oh ya teman-teman, ketika sudah memasuki rumah warga itu jalannya agak mengecil, terus juga kalian hati-hati karena ada banyak warga sekitar. Setiap belokan itu teman-teman pasti ada jalur untuk menuju pantai. Ketika kalian sudah sampai di pintu gerbangnya, kalian diminta untuk membayar tiket masuk untuk 2 orang itu sekitar 16.000. Di dalam satu lingkup ini teman-teman ada 7 pantai, yaitu Pantai Ngerenehan, Ngobaran, Nguyahan, Torohudan, Ngerahwah, Midodaren, sama Puyuyon teman-teman. Untuk langsung pintu aksesnya itu saya ke Pantai Ngerenehan, langsung masuk aja teman-teman, mentok belok kanan, lurus aja, itu banyak perahu, kalian langsung belokin ke kiri aja teman-teman, itu langsung ada warung paling ujung dekat pantai. Nah seperti ini teman-teman contohnya. Saya masuk ke dalam, terus saya parkir. Nah di sebelah kirinya itu langsung ada warung makan. Halo teman-teman, di sekarang tanggal 2 hari Senin, kita lagi tadi teman-teman ngeliat sendiri itu lagi jalan ke pantai Ngerenehan. Kita di Jogja, Ngerenehan di daerah Jogja. Kita mau makan, pokoknya makanannya langsung di pinggir pantai, terus langsung menikmati makanan segar langsung tangkapan dari nelayannya. Melihat pantainya kayak gimana? Ya, itu teman-teman ya. Nanti video selanjutnya. Tapi jalan treknya itu dari kota Jogja sampai ke dalamnya itu full pemandangan, jalannya ngeliuk-ngeliuk, terus ngelewatin perkebunan juga, terus ngelewatin rumah-rumah warga kampung. Saya setiap sudut pertigaan atau setiap ada belokan itu pasti ada ngarah, ada pasti petunjuk jalannya dari warga setempat. Oh ya teman-teman, tadi di depan juga kena biaya cas sebelum ke pantainya itu 18.000 untuk 2 orang. 16.000 untuk 2 orang ya. Terus parkirannya berapa dek? Parkirannya 3.000 untuk 1 motor. Jadi itu aja teman-teman untuk infonya. Teman-teman, nih kita makan menu siang hari ini di pantai apa dek? Ngerenehan. Itu ini ada ikan apa nih namanya? Ikan kue dibakar, ini cumi udang di lada hitam, asam manis kepitingnya, lobsternya saus padang. Ini ada lalapan sama sambelnya, ini sambal kecap sama nasi. Terus itu istri mesen es teh manis, ini mesen kelapa bulet-bulet. Mari kita makan. Ini teman-teman, tadi makan lobster, piting, udang seperempat sama ikan bakar. Itu totalnya segini teman-teman. Ada lobster 0,3 kg, terus 0,4 kepiting, seperempat udang hitam, ikan bakar 2 makan, kelapanya 1, es jeruknya 1, tikar kita nyewa sama snacknya tadi 2. Totalnya 405.000 untuk makan di pinggir pantai. Viewnya seperti ini.
Dan itu aja teman-teman. Setelah saya pulang dari Pantai Ngerenehan, saya ikut foto teman-teman untuk adat Jawa, ada di IG-nya FH Potret. Ini untuk hasil fotonya. Dan kalau misalkan teman-teman mau ikut foto pakai adat Jawa seperti saya, kalian bisa langsung chat IG-nya atau bisa langsung WA nomornya yang tertera ada di IG. Mungkin segini aja teman-teman untuk video saya dari Bekasi, Jogja, Malang, dan juga Bromo. Mohon maaf kalau misalkan saya penyampaian kata-katanya ada yang kurang atau kata-kata saya ada yang belum kalian mengerti. Mohon maaf untuk semuanya, dan juga mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah perbuatan. Dan juga mohon maaf juga teman-teman, saya jarang upload video di YouTube. Mungkin ini video untuk referensi untuk teman-teman ngajak pasangan atau ngajak keluarga. Sekian untuk video liburan saya dan serta istri saya. Semoga kalian semua dan teman-teman semua sehat selalu dan diberikan rezeki yang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.